Alkisah ketika Nabi Muhammad berjalan menuju Ka'bah untuk beribadah. Di tengah jalan yang biasa beliau lewati, ada seorang kafir yang sangat membenci beliau. Setiap kali Nabi Muhammad lewat, orang itu selalu meludahinya sebagai bentuk penghinaan dan kebencian. Namun Nabi Muhammad tidak pernah marah atau membalas perlakuan buruk tersebut. Beliau tetap tenang, membersihkan ludah itu, dan melanjutkan perjalanannya dengan sabar. Suatu hari ketika Nabi Muhammad berjalan menuju Ka'bah, beliau mendapati bahwa orang yang biasa meludahinya tidak ada di tempatnya. Akhirnya beliau diberitahu bahwa orang tersebut sakit. Kemudian Nabi Muhammad pergi untuk menjenguknya. Beliau membawa makanan dan obat-obatan, lalu merawat orang itu dengan penuh kasih sayang. Orang tersebut sangat terkejut dan terharu dengan sikap Nabi Muhammad. Orang yang sering ia hina justru menunjukkan kebaikan luar biasa. Melihat kebaikan dan kelembutan hati Nabi Muhammad, orang itu merasa menyesal atas perbuatannya. Ia pun meminta maaf dan akhirnya mengucapkan syahadat, memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Inilah kisah jenazah yang melahirkan di dalam kubur. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang suami hendak pergi berjihad, meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Sebelum pergi ia berdoa sambil mengusap perut istrinya. Ya Allah, aku titipkan anak ini kepadamu. Singkat cerita, setelah lama berjihad, ia pun pulang. Namun ia mendapati kabar bahwa istrinya telah meninggal dan telah dikubur sehari sebelumnya ia pulang. Ia pun bersedih lalu meminta sahabatnya mengantarkannya ke pemakaman istrinya. Dari kejauhan terlihat hembusan debu di makam istrinya. Ia pun heran, lalu mengajak sahabatnya menggali makam istrinya. Namun setelah dibongkar mereka berdua terkejut. Melihat bayi di pelukan jenazah, lalu sambil menangis, suaminya menggendong bayi itu sambil berkata, andai saja saat aku pergi berjihad, aku juga titipkan istriku pada Allah. Aku yakin sampai saat ini ia belum meninggal. Inilah kisah yang mustahil bagi kita, namun tidak bagi Allah. Saat Raja Namrud mengadakan jamuan makan untuk orang-orang, orang-orang pun menghadiri jamuan makan itu, termasuk Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tidak diberikan jatah makan secuil pun oleh Raja Namrud. Hingga acara selesai. Saat tengah jalan pulang, Nabi Ibrahim mengambil segunduk pasir, lalu memasukkan ke dalam kantong. Seraya berkata, kehadiranku buat derita keluargaku. Sampai di rumah, beliau menaruh kantong itu, lalu merebahkan tubuhnya, lalu tertidur. Istrinya yang melihat kantong itu, lalu membukanya. Setelah dibuka, ia mendapati banyak makanan. Lalu kemudian, ia memasaknya. Saat Nabi Ibrahim terbangun, beliau bertanya kepada istrinya, dari mana makanan itu? Lalu istrinya menjawab, dari kantong yang beliau bawa. Ada 10 orang yang tidak boleh kita hormati dan tidak layak untuk kita hormati. 1. Penyebar gosip dan fitnah. 2. Orang yang sombong. 3. Orang yang merendahkan orang lain. 4. Orang yang kasar dan tidak sopan. 5. Orang yang memanipulasi. 6. Orang yang tidak menghargai privasi. 7. Orang yang tidak menghargai pendapat orang lain. 8. Orang yang tidak mau menerima kritik. 9. Orang yang tidak bertanggung jawab. 10. Orang yang agresif dalam interaksi sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan sejenak siksa kubur di 3 waktu ini. 1. Di antara 2 tiupan sangkakala. Menurut sebagian ulama, di antara tiupan sangkakala terdapat masa-masa ketika tidak ada azab di alam kubur. Saat itu mereka tertidur hingga dibangkitkan di hari kiamat. 2. Di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu kemuliaan di bulan Ramadan. 3. Hari Jumat. Azab kubur diberhentikan di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, yang artinya rajanya hari atau hari yang mulia. Di 3 waktu inilah Allah menghentikan sejenak siksa kubur. Semoga yang like dan yang sudah subscribe dilindungi Allah dari azab kubur.